Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 7? Nah, kemarin kita belajar tentang himpunan yang pertama. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan himpunan yang kedua. Kita akan membahas tentang diagram Venn. Yuk, kita cari tahu apa sih pengertian diagram Venn itu. Diagram Venn adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika dan hipotesis di antara sekelompok benda ataupun objek. Sebagai bagian ilmu matematika, diagram Venn ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1880 oleh John Venn untuk menunjukkan hubungan sederhana. Nah, karena penemunya bernama John Venn, maka diagram ini disebut dengan diagram Venn. Mau tahu penemu diagram Venn itu yang bagaimana wajahnya? Yuk kita lihat. Nah, inilah John Venn. Beliau adalah ahli matematika ya, ahli logika dan filsuf asal Inggris. Dengan menggunakan diagram Venn ini, relasi antar himpunan menjadi lebih mudah dipahami. Ia yang memperkenalkan diagram Venn yang dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti teori set, probabilitas, logika, statistik, dan ilmu komputer. Yang seperti apa ya diagram Venn itu? Mari kita lihat. Nah, ini contoh gambar diagram Venn ya. Diagram Venn itu diagramnya dibatasi oleh segi 4. Nah, di mana di sudut kiri atas ada huruf S. Itu huruf S, kita ingat waktu membahas tentang himpunan yang pertama, itu adalah semesta himpunan. Nah, di situ ditulis ya, lambangnya S. Kemudian himpunan, di sini ada dua himpunan A dan B, dilambangkan dengan kurva tertutup sederhana. Nah, pada gambar ini kebetulan A dan B-nya ada irisannya. Nah, masih ingat tentang irisan? Ya, irisan adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di A dan ada di B. Lambangnya lihat itu huruf U terbalik ya. Sekalian Ibu ingatkan lagi. Nah, bagaimana gambar diagram Venn yang lainnya? Kita lihat di mana di sini seluruh anggota himpunan B ada di A. Lihat. Himpunan B, A, C, D anggotanya. Himpunan A anggotanya adalah A, C, D, F, H. Nah, jadi himpunan B seluruhnya ada di A. Nah, itu dikatakan bahwa B adalah himpunan bagian dari A. Lambangnya, himpunan bagian itu seperti huruf C tapi agak panjang ya. B, himpunan bagian dari A. Sedangkan semestanya apa ini? Nah, semestanya adalah A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, semesta itu dibatasi oleh segi 4 ya. Bisa paham bedanya semesta dan himpunan lainnya? Oke, kita lihat lagi contoh diagram Venn. Di mana K dan L, ini dua himpunannya tidak memiliki irisan. Nah, ini K-nya anggotanya 1, 4, 6. Sedangkan L 2, 3, 5, 7. Apa itu anggota apa ya 2, 3, 5, 7? Masih ingat? Oke, bilangan prima. Sedangkan anggota S-nya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagus. Ya, kita sekarang ke contoh soal ya. Perhatikan gambar, tentukan anggota himpunan S, A, dan B. Nah, kita lihat gambarnya. Ada kurva tertutup warna merah, itu himpunan A, dan kurva tertutup warna biru, himpunan B. Nah, bagaimana menentukan semestanya? Ya, semestanya kita lihat semua yang ada di dalam kotak, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Oke. Sekarang himpunan A. Himpunan A itu yaitu yang berada dalam kurva yang warna merah. Apa saja? 1, 2, dan 5. Bagus. Yang B sekarang. Ada yang tahu yang B? Anggota B apa saja? Anggota himpunan B yang ada pada, iya bagus, pada kurva atau lingkaran. Di sini digambarkannya warna biru. Apa saja? 5, 6, 7, dan 8. Oke. Makin pintar kalian ya. Nah, nomor 2. Ketahui diagram Venn berikut. Tentukan anggota S, anggota A, B, A iris B, dan A gabung B. Masih ingat irisan dan gabungan? Oke. Bagaimana cara menjawabnya? Ayo berpikir dulu. Ya, kita sama-sama ya, kita bahas. Lihat. Dari gambar tersebut, kita bisa menentukan semestanya atau S sama dengan semua anggota angka-angka yang ada dalam segi 4. Ya. Apa saja itu? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A-nya 1, 2, 3, 4, 5. B-nya 2, 5, 6, 7. A iris B, nah A iris B yang ada di tengah-tengah ini, yaitu apa? 2 dan 5. Kemudian A gabung B, ingat gabung itu U, nah maka lambangnya U ya. A gabung B, yaitu yang ada di kurva tersebut, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagus. Oke. Nah, bagaimana aplikasi soal ini ke dalam soal cerita? Aplikasi dalam keseharian gimana? Contohnya nih, di kelas 74 banyak siswa ada 20 orang. Yang menyukai matematika ada 10 orang. Yang menyukai fisika ada 8 orang. Nah, sebanyak 4 orang menyukai pelajaran selain matematika dan fisika, jadi menyukai pelajaran lainnya. Tentukan yang menyukai matematika sekaligus juga fisika. Matematika dan fisika ya, berarti M iris F. Kalau matematika dilambangkan dengan M, fisika dengan F ya. Nah, kita jawab. Misalnya yang menyukai matematika dan fisika itu sama dengan X. Maka M gabung F sama dengan 10 kurangi X ditambah X. Ini lihat gambarnya, perhatikan, tambah 8 kurangi X. Kenapa harus dikurangi X? Karena lihat, pada kurva yang warna pink ini adalah matematika. Itu seluruhnya ada ya. Yang dalam lingkaran itu seluruhnya ada 10. Nah, termasuk yang suka fisika. Begitu juga yang fisika, warna ungu. Nah, termasuk yang X. Jadi harus dikurangi yang ini ya. Nah, kita jumlahkan semuanya sama dengan 20. Semua jumlah siswanya 20 dan yang tidak menyukai matematika dan fisika ada 4. Nah, dikurangi 4 sama dengan 16. Atau kita selesaikan 10 kurangi X tambah X. X-nya habis, di sini jadi 10 ditambah 8, 18 kurangi X. Jadi 18 kurangi X sama dengan 20 kurang 4 berapa? 16. Oke. Nah, dari sini 18 kurangi X sama dengan 16, maka X-nya berapa? Iya, bagus. X-nya adalah 2. Atau kesimpulannya, yang menyukai kedua pelajaran matematika dan fisika ada 2 orang. Oke, bisa? Ya, harus dibaca lagi teori-teori sebelumnya ya. Kalau masih kurang mengerti, bisa Ibu tanya Ibu ya. Atau lihat lagi beberapa kali. Oke, nah kita ke soal tantangan. Nomor 1, perhatikan gambar, tentukan anggota himpunan S atau semesta A dan B. Itu nomor 1. Yang nomor 2, nih.
Diketahui S adalah bilangan cacah kurang dari 10. Masih ingat bilangan cacah? Oke, yang dimulai dari 0 ya. 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian A sama dengan 1, 3, 5. B sama dengan 2, 3, 5, 7. Gambarkan diagram Venn-nya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, perhatikan gambar. Ada gambar di samping. Nah, tentukanlah anggota P dikurangi Q dan anggota P gabung Q komplement. Masih ingat yang komplement? Oke. Ya, soal tantangan ini kalian selesaikan sebaik-baiknya. Kalau ada yang tidak paham, tanya, harus bertanya. Oke, boleh diskusi dengan teman, boleh tanya ke orang tua, boleh tanya ke ibu. Oke. Ya, selamat belajar. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa subscribe yang belum, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.